Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ana asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kutaib yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dengan judul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidamu dari Alkitab, dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dan Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 2 poin dari pertanyaan dan jawaban yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala pada pembahasan yang pertama, yaitu haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Ya, di poin pertama yaitu terkait dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Ya, untuk apa? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Dan beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau setelah menjelaskan hal tersebut, beliau menjelaskan apa itu ibadah. Apa makna ibadah? Nah, beliau menyebutkan bahwasanya ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan seperti doa, salat, menyembelih dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga, di sini beliau menyebutkan tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya supaya kita tidak asal beribadah. Karena banyak di antara manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi asal beribadah itu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, maka beliau di sini ingin menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau soal, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beribadah itu hanya sekedar salat saja, hanya sekedar berdoa saja, hanya sekedar melakukan ritual saja, tanpa ada tuntunan, tanpa ada petunjuk?
Ya. Jadi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, kata beliau jawabannya, kama amarana Allah wa rasuluhu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ai ghairu maqbulin. Rawahu Muslim. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, caranya adalah ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada kita. Ya, jadi kita tidak asal beribadah. Ya, tapi kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Rasulnya, maka itulah ibadah. Ya, makanya di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah apabila pertama ada perintahnya atau yang kedua ya pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ibadah. Apabila Allah perintahkan atau pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata beliau kita beribadah kepada Allah ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberi kaidah ya kepada kita semua. Ya. Kata beliau, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ari'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila kalian mendengarkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, yang diawali dengan panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Fa'ari'iha sam'aka, maka pasanglah pendengaran. Ya, pasanglah pendengaran. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Karena yang datang setelahnya hanya dua kemungkinan. Yang pertama perintah, yang pertama kebaikan yang Allah perintahkan, atau yang kedua larangan, keburukan yang Allah larang. Ini kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Tandanya kita perhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena yang datang setelahnya ya mungkin kebaikan yang Allah perintah atau keburukan yang Allah larang. Ya, seperti di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Setelahnya datang perintah, atiiullaha wa atiiur rasul. Ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian merusak atau membatalkan amalan-amalan kalian. Ya. Apa makna la tubtilu a'malakum wala tubtilu a'malakum? Ya. Maksudnya jangan kalian membatalkan amalan kalian dengan perbuatan ya seperti riya, syirik ya dan maksiat. Ya. Itu hal yang bisa merusak amalan-amalan kalian. Ya, itu riya, ya. Syirik, ya. Demikian juga maksiat. Ya. Dan di sini kita diperintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yaitu menaati
ya perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya. Baik itu dengan keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Kita taati Allah dengan mengimaninya, ya. Kemudian dengan ya perkataan kita dan juga perbuatan kita. Nah, maka hendaknya seorang itu menaati Allah, ya. Demikian juga Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan di sini ya diatofkan ketaatan ya kepada Rasul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diperintah oleh Rasul, maka itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka itu juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan ya yang tidak pernah kami contohkan, ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut ya tertolak. Nah, maka ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala itu merupakan ayat yang terkandung di dalamnya, tersirat di dalamnya perintah untuk ikhlas. Ya, dan menjauhi segala kesyirikan, sebab itu yang bisa ya merusak amalan kita, ya, kesyirikan dan riya. Kemudian di hadis yang beliau bawakan ini perintah untuk mutaba'ah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ya melakukan amalan, ya melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut pasti tertolak. Maka kita wajib untuk mutaba'ah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mutaba'ah itu tidak akan terrealisasi kecuali 6 syarat. Ya, kecuali 6 syarat. Jadi mutaba'ah itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan 6 syarat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Syarat yang pertama ya, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat. Ya. Amalan tersebut ya harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Ya, dari sisi sebabnya. Ya. Dan itu kalau misalnya seorang ya setiap kali masuk rumah, ya setiap kali masuk kantor, setiap kali masuk sekolah, ya dia sholat 2 rakaat, maka ini pasti amalannya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sebab. Ya, tidak sesuai dengan sebab. Nah, kemudian yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan ya sebab dari sisi jenis. Ya, dari sisi jenisnya. Nah, karena itu kalau misalnya seorang ya beribadah kepada Allah ya dengan misalnya menyembelih ya menyembelih kuda di hari raya Idul Adha, maka tidak akan diterima kurbannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Nah, kemudian yang ketiga dari syarat mutaba'ah, amalan tersebut sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya. Ya, dari sisi kadarnya atau jumlahnya. Ya, dari sisi kadar atau jumlahnya.
Karena itu kalau misalnya seorang ya berwudu lebih dari 3 kali, ya maka itu ya wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, ya beliau mempraktikkan wudu 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Faman zada man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama." Siapa yang menambah lebih dari ini, ya, lebih dari 3 kali, maka sungguh dia telah berbuat buruk, dia melampaui batas dan dia berbuat zalim. Iya. Ini syarat yang ketiga. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya, dari sisi jumlahnya. Kemudian syarat yang keempat, ya, ayakun al-amalu muwafiqan bisyariati fil kaifiyah. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi tata caranya. Ya, dari sisi tata caranya. Nah, karena itu kalau seorang misalnya ya beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka pasti tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Ya, ada orang yang salat, dia ruku, ya, dan sujud, kemudian sujud, maka diterima. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kalau dia sujud dulu baru ruku, maka itu, ya, jelas, ya, tidak akan diterima. Karena tidak sesuai dengan kaifiat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Iya. Kemudian yang kelima, ya, syarat amalan itu, ya, mutaba'ah. Ya, yang kelima adalah amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktunya. Nah, karena itu kalau misalnya seorang ya salat sebelum waktunya, maka tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Nah, kemudian ya, atau misalnya dia berkurban sebelum ya salat Id, ya, dia nyembelih sebelum salat Id, maka tidak akan diterima. Ya. Dan yang terakhir, syarat yang keenam, ya, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi tempat. Iya, dari sisi tempat. Ya, karena itu kalau ada orang yang beriktikaf di sekolah, ya, tidak diterima iktikafnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada iktikaf di sekolah. Iktikaf itu, ya, ada tempatnya yang sudah ditentukan, yaitu di masjid. Ya, yaitu di masjid. Nah, maka ini 6 syarat. Ya, sehingga amalan itu dianggap mutaba'ah. Pertama, amalan tersebut sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Yang kedua, amalan tersebut ya sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Yang ketiga, amalan tersebut sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya, dari sisi jumlahnya. Yang keempat, amalan tersebut ya sesuai dengan syariat ya dari sisi tata caranya. Ya. Kemudian yang kelima, amalan tersebut sesuai dengan syariat dari sisi waktunya, ya, dan yang terakhir, amalan tersebut ya sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya, ya, dari sisi tempatnya. Nah, ketika ada orang ya melakukan sesuatu ya yang dianggap itu sebagai ibadah, maka lihat ya ada ndak dari ya syarat ini. Maka sesuai dengan kaifiat Rasulullah yang Anda lakukan. Kalau sesuai dengan kaifiat, nah, maka itu ya mutabah. Ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kaifiat, ya maka itu tidak mutabah namanya. Nah, maka ya ini hal yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala ya bahwasanya seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas.
ya, dengan ikhlas. Dan yang kedua dengan mutaba'ah. Dan mutaba'ah ada 6 syaratnya. Ada 6 syaratnya. Dan satu faedah yang sangat indah yang dikeluarkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala ya di dalam kitab Al-Mulakhas ya syarah kitab Tauhid, ketika beliau menjelaskan ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di situ kata wa bidzalika umirtu. Ya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang itu harus beramal sesuai dengan perintah. Ya, ada perintahnya kita kerjakan. Tidak ada perintahnya maka ya, tidak boleh kita kerjakan. Ayat ini ya mengharuskan kita mutaba'ah, mencontoh ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ya poin selanjutnya ya pertanyaan yang keempat. Kata beliau, hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an dengan ya penuh ya rasa takut dan harapan? Ya. Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya disertai dengan rasa takut dan harapan? Kemudian beliau mengatakan, menjawab, na'am, na'buduhu kadzalik. Iya, kita sembah Allah seperti itu. Ya, yaitu dengan penuh rasa takut dan penuh dengan rasa harapan. Ya. Jadi ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus dipenuhi oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia ya beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh dengan ya harapan. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Jadi ini sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Lambung-lambung mereka jauh ya dari ya tempat tidur. Ya. Ketika di malam hari maka mereka bangun ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan ya yad'una, mereka beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan juga penuh harapan. Ya, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hal yang lain juga yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba ketika dia beribadah, yaitu dengan kecintaan. Ya, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan ya ada 3 ya yang harus dipenuhi ya dimiliki oleh seorang hamba tak kala dia beribadah kepada Allah. Yang pertama ya rasa takut, al-khauf. Yang kedua ya ar-raja, harapan. Dan yang ketiga ya adalah al-mahabbah, ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala ya di syarah Thalathatul Usul, ketika beliau mensyarah ya tentang ar-raghbah war-rahbah wal khusyu',
Ya, di mana dalilnya adalah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini sifat para nabi dan rasul. Ya, mereka senantiasa bersegera di dalam melakukan kebaikan. Ya, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, dan berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan ya penuh rasa takut. Nah, ini sifat para nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam. Maka para nabi itu di antara sifatnya yang disebutkan di sini, ya, adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, mereka tidak bermalas-malasan, ya, tidak lemah, ya, tapi mereka, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian berdoa dengan penuh rasa tamak, ya, penuh dengan rasa harap, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan ya juga disertai dengan rasa takut terhadap adab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ini ayat merupakan bantahan terhadap orang-orang yang ekstrim dari kalangan sufiyah. Dari kalangan sufi, yang mana mereka mengatakan bahwasanya nahnu la na'budullaha raghbatan fi sawabihi wala khaufan min iqabi wa innama na'buduhu mahabbatan lahu faqat. Ya, mereka, ya, orang-orang dari kalangan, ya, sufi mengatakan bahwasanya kami tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, mengharap pahalanya atau takut dari, ya, siksanya. Jadi mereka mengatakan begitu, bahwa kami ini tidak beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahala atau takut dari siksaannya. Ya, akan tetapi kami beribadah kepada Allah hanya semata karena cinta. Ya, semata karena cinta saja. Ya, beliau mengatakan hadza kalamun batilun. Ini merupakan ucapan yang batil. Kalau seorang itu, ya, beribadah hanya karena cinta saja, ya, itu keliru. Harus juga disertai dengan apa? Harapan dan rasa takut. Ya, seorang beribadah kepada Allah dengan kecintaan, dengan, ya, harapan, dan juga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Ah, ini dalil. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, seorang itu, ya, minta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Ya. Jadi dia mengharap agar dimasukkan ke dalam surga dan berlindung dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan, ya, apa namanya? Ya Allah, kalau saya, ya, beribadah kepadamu hanya karena, ya, takut kepada nerakamu, maka masukkan saya ke neraka. Ya. Nah, ini lancang di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman, dia minta surga, ya, bahkan Nabi mengatakan, kalau kalian minta surga, idza sa'altumul jannah, ya, kalau kalian minta surga, fas'alul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Surga yang paling tinggi, dan berlindung dari neraka jahanam, ya, berlindung dari siksaan neraka. Ya, ini sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat para nabi dan rasul, beribadah dengan penuh rasa takut dan juga penuh dengan rasa harapan dan juga disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau yang berikutnya, ma huwal ihsanu fil ibadah. Apa itu ihsan? Ya, di dalam beribadah. Ya, apa itu ihsan di dalam beribadah? Ya. Jadi agama ini memiliki 3 tingkatan yang disebut dengan istilah maratibuddin.
tingkatan-tingkatan agama. Ya, tingkatan-tingkatan agama. Ya. Yang pertama ya adalah Islam. Ya. Yang pertama adalah Islam. Ya. Yang kedua ya adalah ya iman. Ya. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Ya. Semua orang yang beriman pasti berislam dan tidak sebaliknya. Ya, dan tidak sebaliknya. Demikian juga semua yang mencapai derajat ihsan pasti beriman dan berislam dan tidak sebaliknya. Nah, karena itu Islam mencakup umum. Ya, Islam itu umum, mencakup. Ya, orang munafik juga masuk di dalamnya. Ya, jadi orang munafik juga masuk di dalamnya. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumi. Atau siapa saja yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumi Islam. Dihukumi sebagai seorang muslim. Tapi apakah dia beriman atau tidak? Itu tergantung. Tergantung. Ya. Kalau dia ucapkan dengan ikhlas, dengan penuh ketundukan karena Allah, maka dia seorang yang beriman. Tapi kalau dia hanya mengucapkan di lisannya, namun menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, maka itu ya, dia adalah seorang munafik. Ya. Dia adalah seorang munafik. Tapi yang dihukumi secara zahir. Ya, yang dihukumi adalah apa yang nampak. Bahwasanya dia seorang muslim. Kenapa? Dia salat, dia bersyahadat, dia berpuasa, ya, dan seterusnya. Dia melakukan hal-hal yang nampak dari syariat Islam. Nah, tapi apakah dia beriman? Belum tentu. Makanya, ya, Islam lebih umum daripada iman. Ya, di keimanan ini ya lebih spesifik tadi. Makanya orang yang beriman belum tentu. Ya, orang yang berislam belum tentu beriman. Qalatil Arabu amanna. Ya. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami telah beriman. Ya. Tapi Allah mengatakan tidak, belum. Ya. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu atau walakin qulu aslamna. Katakan kalian baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Itu baru sekedar di lisan. Ya, baru sekedar di lisan. Nah, kemudian ihsan itu lebih tinggi dari ya keduanya. Ya, apa itu ihsan? Kata beliau, al-ihsanu huwa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ya, ihsan itu adalah merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah. Dan ini jenjang penghambaan yang paling tinggi. Ya, ketika seorang ya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yakini Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang paling tinggi di atas arsy, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dia. Ya, mendengar apa yang diucapkan, melihat ya apa yang dilakukan, ya, mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Nah, ini ya, ketika seorang menghadirkan hal tersebut, ya, maka dia akan mencapai kehusyuan di dalam salatnya. Ya, dia akan khusyuk ya di dalam salatnya. Nah, dikatakan ihsan itu adalah merasa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajid. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Ya, lakukan salat. Ya, wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat perubahan gerak-gerikmu ya di antara orang-orang yang sujud. Ya.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Kita salat betul-betul karena Allah atau ya salat karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, rawahu Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ini hadis ya dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ihsan? Maka ihsan itu ya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, seolah-olah. Karena memang kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini. Adapun di akhirat ya orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia tidak. Ya. Jadi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya ya, dan memang itu tidak bisa kita melihat Allah di dunia ini. Nah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah senantiasa melihat engkau. Ya. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, ya, mendengar kita, ya, dan mengetahui apa yang kita lakukan. Dan ini yang disebut dengan ihsan di dalam beribadah. Nah, dan beliau menyebutkan di sini khusus ihsan di dalam beribadah saja. Ya, karena ihsan itu ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan oleh beliau. Ya. Dan ada ihsan kepada makhluk. Ya, ada ihsan kepada makhluk, kepada manusia. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ihsan kepada makhluk itu kepada manusia ya bisa dengan dengan harta, ya, bisa dengan ilmu, ya, bisa dengan tenaga, ya, dan bisa dengan ya jadi bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, dan bisa dengan kedudukan. Ya, bisa dengan kedudukan. Nah, itu 4 bentuk. Ya, berbuat ihsan kepada manusia. Ya, dengan harta, ya kita beri ya nafkah. Ya, kita keluarkan zakat kita berikan nafkah kepada orang yang ada di bawah tanggungan kita. Ya, kita bersedekah. Nah, ini ihsan dengan harta. Ihsan dengan ilmu yaitu dengan mengajarkan orang lain. Ya, mengajari orang lain ilmu. Ya, ihsan dengan tenaga yaitu ya sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau membantu saudaramu ya untuk naik ke kendaraannya atau menaikkan barangnya ke kendaraannya, itu adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik. Ya. Demikian juga misalnya ihsan dengan jabatan. Ya, karena manusia itu berjenjang-jenjang jabatannya, kedudukannya. Ya, mungkin kita sebagai seorang yang ya bekerja di satu tempat, misalnya di satu instansi, ya, kita bantu orang dalam melakukan kebaikan, ketaatan, ya. Ada orang yang minta ya bertemu dengan seorang yang dia sulit bertemu kalau ya tidak melalui perantara, ya maka boleh kita bantu dia. Ya, kita bantu dia, dan itu ya salah satu bentuk dari ya berbuat ihsan. Demikian juga memudahkan urusannya. Ya, ada yang mengurus misalnya sesuatu, ya. Nah, maka kita membantunya, memudahkan urusannya, maka itu semua adalah ya bentuk ihsan. Nah, wallahu taala a'lam. Selesai ya poin yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hamba. Ya, dalam artian kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang kedua, karena di dalam kitab ini terdiri dari ya 11 poin. Nah, ya, atau kutaib ya. Ini bukan kitab ya, tapi ya adalah kutaib. Ya, kutaib itu ya artinya buku yang kecil
Ya, jadi kitab, ya, buku yang besar, yang bisa berjilid-jilid. Tapi kalau kutaib, ya, itu buku yang kecil. Ya, buku yang kecil. Nah, sama dengan Umar, ya, dengan Umair. Nah, kalau Umar, ya, besar. Umair, ya, kecil. Baik, kita ambil, ya, mungkin satu pertanyaan di poin yang kedua. Kata beliau, anwa'ut tauhidi wa fawaidu. Ya, jenis-jenis tauhid dan faidahnya. Ya, dan keutamaan, ya, tauhid. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, limadza arsalallahu ar-rusul? Ya. Untuk apa? Ya. Atau apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Ya. Jadi apa? Ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Ya. Jawabannya, kata beliau, arsalahum lid-da'wati ila ibadati wa nafa asy-syirka anhu. Qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, atau kalau di ini wanafia, ya. Sofia, ya, wanafia. Nah, baik. Arsalahum lid-da'wati ila ibadati wa nafiya syirka anhu. Qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl, ya, ayat yang ke-36. At-taghut asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Al-haditsu muttafaqun alaih. Ya. Apa hikmahnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kata, ya, beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk berdakwah, untuk beribadah, untuk mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yaitu untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sungguh, ya, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ya, seorang rasul. Ya, untuk menyerukan bahwa sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ya. Apa itu tagut? Beliau menjelaskan. Ya. Tagut adalah syaitan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, wal anbiya'u ikhwatun. Ya, para nabi itu, ya, bersaudara. Wa dinuhum wahidun, dan agama mereka satu. Ya, agama mereka, ya, satu. Jadi, ya, inilah para nabi. Mereka bersaudara dan agama mereka satu. Ya, agama mereka satu. Nah, jadi di sini disebutkan oleh beliau, ya, satu hikmah dari pengutusan para rasul. Ya, yaitu mengajak untuk beribadah kepada Allah dan melarang dari kesyirikan. Ya, dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam syarah Kitab Tauhid, ya, hikmah yang lain. Ada 3 hikmah, ya, di sana yang beliau sebutkan. Ya, dari hikmah pengutusan Rasul. Ya. Yang pertama adalah iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Ya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia
Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Tidak ada lagi itu alasan. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus kepada mereka seorang Rasul, ya, yang mana Rasul ini mengajak untuk beribadah kepada Allah dan melarang dari kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan adalah, ya, sebagai rahmat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan yang ketiga, ya, dari hikmah pengutusan Rasul adalah Rasul itu, ya, yang menjelaskan, ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul itulah yang menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak mungkin, ya, mampu beribadah, bagaimana cara menyembah Allah, tidak mungkin kita mengetahui hal tersebut, ya, kecuali dengan melalui penjelasan seorang Rasul. Iya. Kita tidak akan mengetahuinya gimana caranya beribadah, gimana caranya salat, gimana cara berpuasa tanpa penjelasan, ya, dari seorang Rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka, ya, inilah, ya, beberapa hikmah dari pengutusan Rasul. Dan dikatakan di sini, ya, para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. Apa agama mereka? Yaitu Islam. Ya, yaitu Islam. Karena itu Islam, ya, Islam bermakna adalah Islam bermakna al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, itu makna Islam. Ya. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan ketaatan, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Nah, itulah Islam. Ya, maka semua nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Kenapa? Karena mereka semua menyeru kepada tauhid. Ya. Maka, ya, disinilah, ya, diketahui bahwasanya, ya, para nabi, ya, mereka itu bersaudara dan agama mereka adalah agama yang satu, yaitu agama tauhid, agama yang menyeru, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk apa? Untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Nah, wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita, ya, baca, ya, pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam beramal, ya, dan juga senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.